Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kembali kita memperbaharui rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Salawat dan salam kita berikan ujung-ujung kita, teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan baca basmalah. Baik, siswa kelas 10 SMA Darul Iman Boarding School yang dibanggakan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita sejarah Indonesia, yaitu tentang Kesultanan Banten. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kerajaan Mataram ya. Ya, ini kerajaan Mataram. Pada hari ini kita membahas tentang Kesultanan Banten. Nah, kerajaan Banten ini berawal pada tahun 1526. Ini ketika kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Ia menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikan sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, ini berperan dalam penaklukan kawasan ini. Sebelum penaklukan, Maulana Hasanuddin atau lebih dikenal dengan sebutan Fatahillah ini mendirikan benteng pertahanan. Namanya adalah Surosowan. Ini nama benteng Maulana Hasanuddin. Yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan, ini Kesultanan Banten. Pada awal kekuasaan Banten dikenal dengan nama Banten Girang. Jadi dulu namanya adalah Banten Girang, yang merupakan bagian dari kerajaan Sunda. Nah, kedatangan pasukan kerajaan di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut, ya selain untuk memperluaskan wilayah, juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan kerajaan Demak. Selepas kekalahan mereka mengusir Portugis dari Melaka pada tahun 1513, atas perintah Sultan Trenggono, Fatihillah melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa. Ini sekitar tahun 1527. Ya, waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari kerajaan Sunda. Nah, selain pembangunan benteng pertahanan, Fatahillah juga melakukan perluasan kekuasaan
yang banyak menghasilkan kekayaan bumi waktu itu. Contohnya adalah penghasil lada. Nah, ini adalah gambar Masjid Agung Banten, peninggalan dari Kesultanan Banten ini. Nah, selain itu Fatihillah juga melakukan perdagangan dengan Raja Malangkabu, Minangkabau, Kerajaan Indrapura. Jadi Banten itu ada hubungan dengan Minangkabau waktu itu. Sultan Munawar Shah dan dianugerahi keris oleh raja tersebut. Lama kelamaan, seiring dengan kemunduran Demak, Sultan Trenggono dan meninggalnya Sultan Trenggono, maka Banten melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Itu dimulai pada 1570. Kerajaan mandiri. Nah, pada tahun 1570 ini Fatihillah wafat. Ia meninggalkan 2 orang putra laki-laki, yakni Pangeran Yusuf dan Pangeran Arya atau Pangeran Jepara. Dinamakan Pangeran Jepara karena sejak kecil ia sudah diikutkan kepada bibinya Ratu Kalimayat di Jepara, yang kemudian berkuasa di Jepara menggantikan Ratu Kaliyamat. Sedangkan Pangeran Yusuf menggantikan Fatihillah di Banten. Ya. Kemudian Pangeran Yusuf ini melanjutkan usaha perluasan daerah yang sudah dilakukan ayahandanya. Tahun 1579, daerah-daerah yang masih setia pada Pajajaran ditaklukkan. Untuk kepentingan ini, Pangeran Yusuf memerintahkan membangun kubu-kubu pertahanan. Tahun 1580, Pangeran Yusuf meninggal dan digantikan oleh putranya bernama Maulana Muhammad. Pada 1596, Maulana Muhammad melancarkan serangannya ke Palembang. Pada waktu itu, Palembang itu diperintah oleh Ki Gede Ing Suro. Ki Gede Ing Suro adalah seorang penyiar agama Islam dari Surabaya dan perintis perkembangan pemerintahan kerajaan Islam di Palembang. Setelah itu kerajaan Palembang lebih setia kepada Mataram dan sekaligus merupakan saingan kerajaan Banten. Itulah sebabnya Maulana Muhammad melancarkan serangannya ke Palembang. Nah, kerajaan Palembang itu dapat dikepung dan hampir saja dapat ditaklukkan. Tetapi Sultan Maulana Muhammad tiba-tiba terkena tembakan musuh dan meninggal. Oleh karena itu ia terkenal sebutan Prabu Seda ing Palembang. Serangan tentara Banten terpaksa dihentikan waktu itu. Maka akhirnya ditarik mundur kembali ke Banten. Nah, gugurnya Maulana Muhammad menimbulkan berbagai perselisihan di istana. Putra Muhammad yang bernama Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir masih kanak-kanak. Nah, pemerintahan dipegang oleh sang Mangkubumi. Akan tetapi Mangkubumi berhasil disingkirkan oleh Pangeran Manggala. Pangeran Manggala berhasil mengendalikan kekuasaan di Banten. Nah, baru setelah Abu Mufakir dewasa dan Pangeran Manggala meninggal tahun 1624, maka Banten secara penuh diperintah oleh Sultan Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Pada 1596, orang-orang Belanda datang di pelabuhan Banten untuk yang pertama kali. Nah, terjadilah perkenalan dan pembicaraan dagang yang pertama di antara orang-orang Belanda ini. Nah, ini adalah ilustrasi pelabuhan Banten pada abad ke-16. Antum lihat di buku antum itu halaman 212. Tetapi dalam perkembangannya orang-orang Belanda ini bersikap kukuh ternyata. Nah, awalnya diterima baik, tapi dia pada akhirnya dia menjadi angkuh dan sombong. Oleh karena itu orang Banten ini menolak dan mengusir orang Belanda.
Nah, akhirnya orang-orang Belanda ini kembali ke negerinya. 2 tahun kemudian orang Belanda datang lagi. Mereka menunjukkan sikap yang baik. Dia sikapkan baik sikapnya sehingga dapat berdagang ke Banten dan Jayakarta. Ya, menginjak abad ke-17, Banten mencapai keemasannya. Daerahnya cukup luas. Setelah Sultan Abu Mufakir meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Abu Mali Ahmad. Setelah Abu Mali Muhammad, tampillah sultan yang terkenal, yakni Sultan Abdul Fattah. Lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa itu berasal dari Banten ya. Ia memerintah tahun 1651 sampai 1682. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten terus mengalami kemajuan. Nah, letak Banten strategis ini menjadi bonus untuk mempercepat perkembangan dan kemajuan ekonomi di Banten. Kalau secara politik, pemerintah Banten juga semakin kuat. Perluasan wilayah kekuasaan terus dilakukan, bahkan sampai ke daerah yang pernah dikuasai kerajaan Pajajaran. Namun, ada sebagian masyarakat yang menyingkir di pedalaman Banten Selatan karena tidak mau memeluk agama Islam. Mereka tetap mempertahankan agama dan adat istiadat nenek moyangnya. Mereka dikenal dengan masyarakat Badui. Jadi masyarakat Badui ini masyarakat yang dahulunya menolak. Nah, mereka hidup mengisolir diri di tanah yang disebut dengan Kenekes. Mereka menyebutnya orang Kejuruan. Nah, dalam bidang kebudayaan, seni bangunan mengalami perkembangan. Ada beberapa jenis bangunan masih tersisa. Antara lain ada Masjid Agung Banten, kita lihat gambarnya tadi. Ada bangunan keraton dan gapura-gapura. Nah, pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, timbul konflik di dalam istana. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha menentang VOC, kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai Raja Muda. Nah, keretakan dalam istana ini dimanfaatkan oleh VOC dengan politik Divide and Impera. Ini adalah politik adu domba. Nah, setelah diadu domba, mereka meminta balas jasa. Ini politik yang dilakukan oleh VOC ini. VOC yang membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, berakhirnya kekuasaan Ageng Tirtayasa membuat semakin kuatnya kekuasaan VOC di Banten. Nah, raja-raja berkuasa berikutnya bukanlah raja-raja yang kuat. Nah, ini membawa kemunduran dari kerajaan Banten. Dan Banten akhirnya dapat ditaklukkan oleh Belanda, VOC ya. Nah, itu pembahasan kita untuk video kali ini tentang kerajaan Banten. Mudah-mudahan bermanfaat dan antum tetap menjaga kesehatan di rumah. Nah, Ustaz mendoakan antum, mudah-mudahan antum sehat semuanya, keluarga antum, dan antum juga sukses hendaknya. Dan jangan lupa belajar dan baca-baca buku di rumah. Tugas antum adalah antum buatlah kesimpulan dari materi video kali ini. Kemudian untuk buat ringkasannya di dalam buku catatan dan dikirim ke grup sejarah kita ya. Itu saja untuk hari ini, untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.